Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan saya. Sudah kenal kan ya dengan saya? Tapi mungkin masih ada beberapa yang belum kenal. Bagi yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama saya Bu Nur Anissa Susanto, biasa dipanggil dengan Bu Anissa. Gimana kabarnya mahasiswa sekalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun di dalam kondisi pandemi dan kalian masih berada di rumah atau di kosannya masing-masing. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, hanya melalui daring saja, harapan saya mahasiswa tidak akan berkurang untuk keinginan belajarnya dan tidak akan berkurang dari esensi materi yang akan saya sampaikan, sehingga semoga mahasiswa semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah siap untuk melanjutkan materi fisika farmasi pada hari ini? Sudah siap ya? Bagi yang belum siap, maka silahkan. Mungkin mau cuci muka dulu atau mau berdiri dulu sebentar bergerak. Silahkan. Saya tunggu kurang lebih 30 detik. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kelarutan. Hari ini tujuan pembelajaran kita mengenai kelarutan itu ada kurang lebih 5. Yang pertama adalah sudah pasti mengerti tentang apa itu pengertian dari kelarutan. Dan yang kedua adalah macam-macam atau istilah dari kelarutan. Dan yang ketiga macam-macam pelarut, karena pelarut itu sangat banyak, sehingga kita perlu mengetahui berbagai jenis atau macam dari pelarut. Keempat, apa saja faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kelarutan. Dan yang kelima, menganalisis dari metode penentuan kelarutan. Begitu tujuan kita pada hari ini, kurang lebih ada 5. Kita langsung menuju ke pengertian dari kelarutan. Mahasiswa sekalian, coba diperhatikan gambar yang ada di slide saya. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira apakah mahasiswa bisa menemukan perbedaan dari gambar yang pertama dan yang kedua? Jelas ya, nampak sekali bedanya dari gambar yang pertama dan yang kedua. Coba saya pengen tahu apa sih salah satu dari perbedaan yang mungkin bisa kalian sampaikan. Oke, yang pertama itu jauh lebih jernih, sementara yang kedua itu keruh, seperti itu. Kemudian apa lagi yang bisa kalian temukan? Yang pertama cenderung lebih encer dibandingkan dengan yang kedua, itu cenderung lebih kental. Betul, seperti itu. Dari penampakannya saja, dua cairan ini sudah nampak perbedaan yang sangat jelas. Mungkin kalian pernah ya, entah kalian waktu kecil, mungkin masih ingat pernah minum obat yang bentuk cair atau sudah lupa? Pasti sudah lupa mungkin ya. Bagi yang punya adik, mungkin nanti kalau misalkan pada saat adiknya mau diberi obat yang bentuk cair, maka coba kalian perhatikan, amati betul-betul bentuk dari cairan obat yang diberikan ke adik atau mungkin saudara kalian atau keponakan atau siapapun lah. Atau pada saat kalian misalkan main-main pergi ke apotik, ke toko obat, atau mungkin ke Indomaret, itu jangan hanya nyari keperluan saja, tapi kalian bisa sambil main-main di pojok obat. Itu ada berbagai macam jenis obat yang dalam bentuk cair yang bisa kalian perhatikan. Dari situ kalian bisa mengambil banyak pembelajaran. Minimal kalian bisa melihat dari perbedaan bentuk kedua atau ketiga jenis cairan, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita hari ini langsung fokus pada mengenai larutan. Larutan itu apa sih? Jadi larutan itu sebenarnya adalah campuran yang sifatnya homogen dan terdiri dari zat terlarut yang nantinya dia akan terlarut atau terdispersi di dalam pelarutnya. Bisa dalam suhu tertentu seperti itu. Sehingga dia harusnya akan stabil secara fisika dan kimia. Itu adalah pengertian dari larutan. Yang jelas ada zat yang terlarut dan ada pelarutnya. Itu adalah dua komponen. Dan yang mana zat terlarut di sini itu bisa saja lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, seperti itu. Begitu pula dengan pelarutnya. Pelarutnya bisa saja lebih dari 1. Nanti kita akan pelajari di berikutnya setelah ini. Kemudian kalau kita bahas secara kuantitatif di sini artinya larutan
ada konsentrasi zat yang tertentu dalam suatu larutan. Jadi zat ini punya massa tertentu sehingga ada konsentrasinya yang terlarut pada pelarut tersebut. Namun kalau dalam kualitatif itu ada interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekular yang homogen. Ya mungkin kalau secara bahasanya mungkin agak sulit ya, tapi intinya seperti ini. Kalian bisa lihat di slide saya, di situ ada kotak-kotak biru, hijau, yang mana larutan itu kuncinya ada campuran homogen. Jadi dia secara merata homogen ya. Kemudian secara visual dia nampak jernih. Jadi bisa cenderung kalian melihat tadi gambar yang pertama. Itu kan lebih jernih dibandingkan dengan gambar yang kedua. Dan yang berikutnya dosisnya seragam. Dosis yang seragam ini ya didukung dengan yang pertama tadi, yaitu homogen terlebih dahulu. Kalau dia sudah homogen, maka harapannya dosisnya akan seragam. Jadi, saya tidak meminta kalian untuk menghafal, namun harapan saya kalian bisa mengerti apa itu larutan. Begitu ya. Kemudian kita lanjut, yang namanya dalam bentuk sediaan farmasi itu kan banyak ya, dan tidak ada suatu sediaan yang bisa dikatakan paling sempurna karena setiap sediaan memiliki keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan larutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa keuntungan dari sediaan larutan. Yang pertama, larutan di sini seperti yang tadi kita sudah pelajari, yaitu dia homogen. Sehingga kalau dia homogen, harapannya dosisnya akan merata seperti itu ya. Di setiap bagian atau di setiap mililiter dari larutan di sini, harapannya akan memiliki dosis bahan obat yang sama, yang seragam. Kemudian yang kedua yaitu karena dia sifatnya juga homogen, dosisnya juga sehingga dosisnya ini mudah divariasikan. Misalkan kalau misalkan kita mau memberikan ke adik kita gitu ya yang masih kecil. Mungkin kalau misalkan dosisnya tidak sesuai menggunakan takaran 5 mili, bisa diturunkan menjadi 2,5 mili atau 1,25 mili seperti itu. Sehingga untuk mengkonversi dosisnya itu cenderung lebih mudah dibandingkan bentuk sediaan misalkan seperti tablet. Kalau tablet kan kalau kita bagi dua belum tentu itu pasti menjadi separuhnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah terkadang ada beberapa obat yang bisa mengiritasi lambung. Nah, karena dalam bentuk larutan ini ada sifatnya pengenceran sehingga hal tersebut dapat dikurangi, yaitu iritasi lambungnya mungkin dapat berkurang seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan adanya bentuk larutan ini bisa memperkirakan kecepatan dari absorpsi obat. Kenapa? Karena ketersediaan hayat adalah ketersediaan bahan obat itu sangat tergantung di dalam tubuh kita, sangat tergantung dari zat tersebut larut dalam media pelarutnya. Sementara kalau dia kelarutan kan sudah terlarut, sehingga harapannya akan lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Dan yang keuntungan yang kelima, ini jelas yang namanya sediaan sirup. Mungkin kalian pernah menemukan ya di apotik atau di toko obat, ada yang rasa jeruk, rasa stroberi, anggur, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan suatu keunggulan, sehingga rasa obat yang mungkin semulanya pahit bisa ditutupi, bisa ditambahkan dengan pemanis, kemudian perasa, pewarna, sehingga lebih menarik. Otomatis kan adik-adik kalian yang mungkin tidak suka minum obat, jadi lebih mau untuk minum obat tersebut. Masih dengan keuntungan sediaan larutan. Tadi ya karena adanya pemanis, pewarna, pengaroma, bahkan mungkin ada bentuknya kan kalau dia jernih itu kan berkilau. Sehingga keuntungannya menarik. Sehingga anak-anak maupun pasien yang sukar menelan itu juga jauh lebih mudah untuk mengkonsumsi sediaan sediaan larutan dibandingkan dengan sediaan tablet, kapsul seperti itu. Jauh lebih mudah bagi mereka menelan. Contoh, tidak hanya untuk anak kecil, kadang ada orang dewasa yang mungkin sedang menderita sakit tenggorokan seperti itu. Mungkin akan lebih nyaman bagi mereka meminum obat dalam bentuk sediaan larutan.
Selain itu, takarannya kadang-kadang kan bisa menggunakan sendok takar atau sendok yang ada di rumah. Namun, saya secara pribadi tidak menyarankan menggunakan sendok yang ada di rumah, karena bisa jadi sendok saya dengan sendok kalian, mahasiswa, itu berbeda, seperti itu ya. Jadi lebih baik menggunakan sendok takar yang diberikan oleh petugas farmasi. Kemudian tadi sudah saya singgung juga mengenai keseragaman dosisnya. Bagi yang sediaan larutan itu cenderung jauh lebih homogen dibandingkan dengan sediaan suspensi atau emulsi. Kenapa? Karena kalau untuk sediaan suspensi dan emulsi biasanya memerlukan pengocokan terlebih dahulu sebelum diminum untuk menjamin homogenitasnya, begitu. Dan yang terakhir, keuntungannya tadi juga sudah saya sempat singgung, obat-obatan yang mungkin mengiritasi lambung, contohnya yaitu KI dan bromid. Dan kalau dia dalam bentuk cair karena adanya pengenceran dari pelarutnya, itu cenderung lebih aman sehingga tidak mengiritasi lambung dari pasien yang mengkonsumsi. Jelas ya untuk keuntungan dari sediaan larutan. Kita mulai lanjut dengan penggolongan larutan. Jadi kita bahas di awal pengertian larutan itu ada yang namanya zat terlarut dan pelarutnya. Sehingga penggolongannya di sini juga dibagi berdasarkan zat terlarut dan pelarutnya. Seperti itu. Bisa kalian lihat di tabel pada PPT saya. Mulai dari zat terlarut ada yang bentuknya gas, cair, padat, seperti itu. Dan pelarutnya juga ada yang gas, ada yang cair, dan ada yang padat. Jadi pelarut juga tidak selalu dalam bentuk cair. Ada ternyata pelarut yang juga dalam bentuk gas dan padatan. Bisa kalian lihat contohnya di sini ya. Yang terlarut malah cair, sementara yang pelarutnya adalah zat padat. Contohnya yaitu minyak mineral dalam parafin. Tapi memang kalau dalam sediaan farmasi mungkin lebih sering antara cair dengan pelarutnya cair atau padat dan pelarutnya yaitu cair. Ternyata ada lagi ini, mungkin kalau kalian bisa perhatikan zat cair dan gas, yaitu air di dalam oksigen, seperti itu. Itu ternyata juga adalah salah satu contoh dari larutan. Begitu ya. Jadi jangan kalian membatasi bahwa larutan hanya terbatas pada zat terlarutnya padat dan pelarutnya adalah air atau yang berbentuk cair, seperti itu. Ternyata ketiga-tiga bentuk zat tadi bisa sebagai zat terlarut maupun sebagai pelarut. Suatu larutan itu bisa dikatakan menjadi larutan ideal apabila memenuhi syarat, antara lain seperti berikut. Yang pertama, tidak ada perubahan sifat dari komponen zat yang bercampur. Jadi, baik itu zat terlarut maupun pelarutnya, harapannya dia tidak akan berubah sifatnya. Jadi, misalkan bahan padat kita itu adalah bahan aktif. Begitu dia tercampur atau terlarut di dalam pelarutnya, misalnya pelarutnya kita gunakan air, harapannya bahan aktifnya ini tidak akan berubah sifatnya seperti itu. Itu yang pertama syaratnya. Jadi dia tetap bisa memberikan efektivitas kepada yang meminum obat tersebut. Paham ya? Oke, yang kedua adalah tidak ada panas yang diserap maupun dilepas pada saat proses pencampuran. Jadi tidak terjadi misalnya itu ada peningkatan suhu atau apa seperti itu tidak terjadi pada saat proses pencampuran dari zat yang akan dilarutkan maupun pelarutnya. Dan yang ketiga, tidak ada penyusutan volume. Oke, berarti yang awalnya misalnya pelarutnya volumenya kita menggunakan 50 ml. Setelah ditambahkan dengan bahan aktif, itu malah nanti tiba-tiba jadi 40 mili, misalkan seperti itu. Itu namanya dikatakan bukan larutan yang ideal. Dan yang terakhir adalah mengikuti hukum Raoult. Hukum Raoult di sini hukum yang membahas tentang apa itu campuran ideal. Ada bunyinya, tapi mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu, spesifik khusus untuk hukum Raoult. Berikutnya adalah jenis larutan. Pada dasarnya jenis larutan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah larutan jenuh atau saturated. Apa itu larutan jenuh? Jadi artinya bahan yang terlarut ini dia pas, itu mencapai titik kesetimbangan dengan pelarutnya. Jadi itu adalah batas maksimal dari pelarut tersebut bisa melarutkan bahan yang terlarut. Itu membentuk suatu larutan jenuh. Yang kedua adalah larutan tidak jenuh atau hampir jenuh. Jadi ini berada sedikit di bawah larutan jenuh, yang mana bahan yang terlarut itu konsentrasinya di bawah konsentrasi yang dibutuhkan hingga mencapai larutan jenuh.
Dan yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Jadi larutan lewat jenuh ini dia konsentrasinya sangat banyak, sehingga sangat mungkin ada bahan yang tidak terlarut. Namun dengan membutuhkan misalnya pemanasan atau apa, itu akhirnya dia akan dipaksa menjadi larut. Namun tetap ternyata masih ada bahan-bahan yang tidak larut lagi, sehingga itulah yang dikatakan dengan lewat jenuh. Jadi pelarutnya ini sudah tidak mampu lagi melarutkan bahan yang terlarut tersebut. Itu yang namanya larutan lewat jenuh. Jadi apa itu jenis larutan? Yang pertama adalah larutan jenuh, kemudian tidak jenuh, dan lewat jenuh. Atau bisa dikatakan saturated, unsaturated, atau supersaturated. Oke, ini yang juga sangat penting kita bahas dalam materi kelarutan, yaitu apa itu istilah kelarutan. Istilah kelarutan ini bisa kalian lihat di dalam FI, entah itu FI 3 atau FI 4 seperti itu bisa kalian lihat ya. Yang mana di sini istilah kelarutan dibagi mulai dari sangat mudah larut hingga praktis tidak larut. Di kolom berikutnya itu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Akan lebih mudah kalau kalian bisa sambil membuka FI 3. Mungkin saya tunggu kalian bisa membuka FI 3. Coba kalian buka mengenai monografi dari paracetamol atau acetaminophen. Di situ kalian akan melihat bahwa kelarutan paracetamol dia, kalau saya tidak salah ya, mohon nanti dikoreksi karena saya tidak membawa FI, begitu. Kalau saya tidak salah, dia mudah larut dalam 9 bagian air. Artinya apa? Artinya untuk kita melarutkan satu bagian paracetamol itu membutuhkan 9 kalinya dari etanol. Seperti itu. Contoh misalkan kita mau melarutkan 1 gram paracetamol, maka dia akan butuh kurang lebih 9 mili etanol untuk melarutkan 1 gram paracetamol. Begitu. Nah, kalau kita melihat dari istilah, di sini sangat mudah larut. Berarti kurang dari 1. Jika kita punya 1 bagian bahan, maka tidak sampai 1 bagian pelarut itu sudah bisa melarutkan dari bahan tersebut. Sedangkan kalau untuk mudah larut, itu 1 sampai 10. Sehingga kalau yang tadi kita bahas paracetamol itu 9 bagian alkohol, maka dia bisa dikatakan paracetamol mudah larut dalam alkohol. Karena di sini rentang dari istilah kelarutan 1 sampai 10 itu masuk dalam mudah larut. Kemudian selain itu, coba kalian lanjutkan. Paracetamol juga larut dalam 40 bagian propilen glikol. Berarti kalau kita punya 1 gram, maka kita kurang lebih membutuhkan 40 gram propilen glikol. Kalau dia 40 kalinya, maka dia masuk di mana? Di sini di tabel ada 10 sampai 30. Oh, berarti bukan masuk rentangnya. Kemudian yang berikutnya adalah 30 sampai 100. Artinya paracetamol agak sukar larut dalam propilen glikol. Karena itu tadi, karena dia larut dalam 40 bagian propilen glikol. Mungkin untuk supaya lebih jelas kalian bisa mulai mencari-cari dari bahan-bahan lain yang sering digunakan dalam praktikum, entah itu ibuprofen, kemudian ada asam mefenamat, kemudian ada lagi zinc oxide, misalkan seperti itu ya. Jadi bisa kalian mulai berlatih kira-kira ini masuk dalam istilah kelarutan yang mana, seperti itu. Atau misalkan dibalik, hanya disebutkan paracetamol mudah larut dalam etanol. Ya berarti kalau tidak dituliskan angkanya, maka untuk melarutkan 1 gram ya kalau tidak 1 sampai 10 alkohol untuk melarutkan 1 gram paracetamol. Begitu, saya rasa cukup jelas ya. Kemudian bagaimana sih interaksi antara zat terlarut dengan pelarutnya? Umumnya dia hanya menggunakan 2 prinsip. Yang pertama yaitu like dissolve like. Artinya zat terlarut ini akan larut dalam pelarut yang sesuai. Ya contoh lah kayak kalian kalau misalkan juga berteman, biasanya kalau satu geng itu kan cenderung memiliki hobi yang sama.
kemudian kebiasaan yang mungkin serupa lah walaupun tidak sama persis. Nah, jadi ini juga sama. Zat terlarut itu juga dia akan memilih pelarut yang kira-kira sesuai. Dan yang kedua adalah mengenai jenis polaritasnya. Jadi biasanya zat yang sifatnya polar akan juga cenderung mudah larut pada pelarut polar. Dan begitu pula yang sebaliknya, yang sifatnya non-polar, maka kita akan lebih mudah menggunakan pelarut yang non-polar. Kemudian bagaimana mekanisme dari zat terlarut dalam pelarutnya? Itu akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, mahasiswa sekalian perlu mengetahui jenis dari pelarut berdasarkan polaritasnya. Jadi pelarut itu sendiri ada yang polar, non-polar, dan ada yang semipolar. Contohnya kalau yang polar itu seperti air, etanol, metanol, asam asetat. Dan kalau yang non-polar itu seperti heksan, ether, toluen. Sementara yang semipolar seperti aseton, etil asetat, kloroform, dan kloroform maksudnya seperti itu ya. Pelarut polar yang mungkin paling sering kita gunakan antara lain air ataupun etanol. Bagaimana mekanisme pelarut polar ini bisa melarutkan zat terlarutnya yang umumnya juga sifatnya polar? Yang pertama yaitu sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu ada momen dipolnya, yang mana momen dipolnya ini dibandingkan dengan dan harusnya lebih besar dibandingkan polaritas dari zat yang terlarut. Jadi yang pertama yaitu pelarut polar ini melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar yang lain. Kemudian tergantung dari tetapan dielektrik. Jadi makin tinggi tetapan dielektriknya itu biasanya dia juga cenderung lebih mudah. Kalau kayak air itu tetapan dielektriknya kurang lebih 80. Terus adanya pelarut polar sendiri bisa mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang berlawanan seperti natrium klorida. Selain itu, pelarut polar juga dia memecahkan ikatan kovalen sehingga zat yang terlarut kan membentuk ikatan. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana pelarut polar ini bisa melarutkan suatu zat. Kemudian untuk pelarut yang nonpolar. Pelarut yang nonpolar di sini kalian bisa lihat di slide saya ya, seperti itu. Jadi sifatnya yang pertama dari pelarut nonpolar ini dia tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion elektronik karena tetapan dielektriknya rendah. Ini bertolak belakang dengan pelarut polar, yang mana kalau pelarut polar tadi kan tetapan dielektriknya itu cukup tinggi, sementara kalau nonpolar itu rendah. Kemudian untuk pelarut nonpolar sendiri dia tidak bisa memecah ikatan ikatan kovalen yang sehingga tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena pelarut nonpolar ini masuk dalam golongan pelarut aprotik. Selain itu juga pelarut nonpolar ini tidak bisa membentuk jembatan hidrogen seperti yang dilakukan pada pelarut polar. Terus ya yang jelas pelarut nonpolar itu bisa melarutkan senyawa yang nonpolar juga melalui interaksi dipolinduksi namanya. Selain itu molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan gaya yang sejenis, yaitu gaya van der Waals-London yang lemah. Dan yang terakhir adalah minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzen dan minyak mineral, sementara alkaloida basa dan asam lemak larut dalam pelarut nonpolar. Begitu. Selain pelarut polar juga ada pelarut nonpolar. Tadi sudah kita bahas. Dan diantaranya juga ada yang namanya pelarut semipolar, yang mana dia tingkat polaritasnya sedikit lebih rendah dibandingkan pelarut polar, namun lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut nonpolar. Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol itu dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar sehingga menjadi dapat larut di dalam alkohol. Ya, kita lanjutkan dengan polaritas pelarut dan zat terlarut. Di sini kita bisa melihat ada tabel dari pelarut dan zat yang terlarut seperti itu. Ada juga konstanta dielektrik, yang mana semakin tinggi konstanta dielektrik, dia akan semakin polaritasnya semakin bertambah. Jadi di sini bisa kalian lihat di tabel ini tadi ya, yang paling atas di situ ada water atau air.
Di sini air berfungsi sebagai pelarut dan zat larutnya contoh seperti garam-garam organik maupun anorganik itu juga dia sifatnya polar, sehingga kalau kita ingin melarutkan garam itu cenderung akan dia lebih mudah menggunakan air. Nah, begitu pula dengan kebalikannya. Di sini seperti glikol, itu dia tetapan dielektriknya 50, itu ada gula, ada tanin, dan kemudian ada di sini yang nonpolar gitu ya, yang tetapan dielektriknya 5 seperti heksan, benzen, karbon, dan untuk zat terlarutnya juga yang nonpolar itu seperti lemak, fats itu ya, terus petrolatum, parafin, dan hidrokarbon yang lainnya. Di mana kalian bisa melihat tabel ini? Itu bisa cukup banyak ya. Di sini ada beberapa contoh di buku Martin yang warna orange, itu mungkin bisa kalian lihat beberapa contoh tabel mengenai konstanta dielektrik. Berikutnya, kelarutan sendiri kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau di sini yang kita sajikan itu kurang lebih ada 9 faktor yang akan mempengaruhi dari kelarutan. Mulai dari sifat zat terlarut dan pelarut itu sendiri yang tadi sudah kita bahas secara garis besar terkait polaritas. Kemudian ada kosolvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, hingga polimorfisme. Ya, terkait dari zat terlarut dan pelarut. Ini sudah berkali-kali tadi saya singgung, yang mana kalau zat terlarut itu sifatnya dia polar, maka pastinya dia juga akan mudah larut dalam pelarut yang juga sifatnya polar. Seperti tadi, garam-garam yang organik maupun anorganik, dia akan lebih mudah larut dalam air. Ya seperti kalian waktu bikin sayur gitu kan gampang sekali ya waktu melarutkan garam ke dalam air. Itu contoh dari yang mana zat terlarutnya polar, dia akan lebih mudah juga di dalam pelarut yang sifatnya polar. Dan kebalikannya, zat terlarut yang nonpolar itu dia juga akan larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Contohnya adalah alkaloid dan dia akan lebih mudah larut dalam kloroform. Cukup jelaskah? Adapun untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian mungkin browsing atau melihat dari berbagai literatur. Faktor yang lain yang juga berpengaruh terhadap kelarutan itu adalah kosolvensi. Apa itu kosolvensi? Kosolvensi sendiri adalah peristiwa naiknya suatu kelarutan zat dengan adanya penambahan pelarut yang lain. Jadi misalnya zat terlarut ini nggak bisa larut dalam satu pelarut, maka dengan adanya penambahan pelarut lain atau pelarut kombinasi itu dapat meningkatkan kelarutan dari zat tersebut. Kalau contohnya ini ada luminal. Luminal itu kan dia tidak larut di dalam air, namun kalau air tersebut dicampur dengan gliserin maka dia akan lebih mudah larut luminal tersebut dalam campuran pelarut air dan gliserin. Jadi seperti itu. Itu yang namanya kosolvensi. Jadi kita menaikkan suatu kelarutan zat dengan menggunakan pelarut campuran. Pelarut campuran itu bisa saja 2 atau mungkin bisa 3. Seperti itu, tergantung dari sifat zat yang akan dilarutkan. Faktor lain yang penting yang tadi sudah saya singgung juga di awal itu kelarutan suatu zat. Masih ingat ya tabel mengenai istilah kelarutan yang tadi bisa kalian lihat di FI3 maupun FI4 yang mulai dari sangat mudah larut hingga praktis tidak larut, itulah yang dinamakan dengan kelarutan. Apabila suatu zat itu dia sangat mudah larut dalam pelarut tertentu, maka ya dia tidak akan memerlukan banyak dari pelarut untuk melarutkan zat tersebut. Seperti tadi, contoh paracetamol, dia mudah larut dalam alkohol, sementara dia agak sukar larut dalam propilen glikol. Sehingga untuk melarutkan 1 gram paracetamol, itu membutuhkan propilen glikol lebih banyak dibandingkan alkohol. Jelas ya untuk yang kelarutan? Oke. Masih sanggup ini ya, kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Masih di faktor yang mempengaruhi kelarutan. Masih sanggup ya? Kalau belum sanggup, istirahat dulu sebentar, 30 detik, cuci muka, berdiri, molet-molet, lanjut lagi. Oke, saya tunggu sebentar. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang kelarutan, kosolvensi, kemudian sifat terlarut. Faktor lain yang berpengaruh juga
ada yang namanya temperatur atau kita dengan menaikkan suhu. Tapi umumnya yang cenderung lebih berpengaruh itu pada zat terlarut maupun pelarut yang sifatnya polar. Tapi kalau yang dia sifatnya non-polar, seringkali memang tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Mungkin kalian masih ingat ya, waktu di rumah atau di kos bikin teh anget gitu ya, teh manis misalnya. Dimana kalian akan lebih, coba kalian bandingkan. Misalkan kalian punya air es dengan air hangat. Kalian mencoba mencampurkan gula. Itu akan cenderung lebih mudah larut yang mana? Oke, betul. Lebih mudah larut menggunakan air hangat. Nah, itu contohnya. Adanya faktor perubahan temperatur di sini, dia akan mempengaruhi kelarutan. Padahal kita sama-sama mencoba melarutkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air, tapi gelasnya yang sama ya, yang sama-sama misalnya 200 ml. Itu akan lebih mudah larut gula 1 sendok di dalam gelas yang berisi air panas dibandingkan dengan yang air dingin. Nah, itu tadi contoh bahwa temperatur dapat berpengaruh atau dapat mempengaruhi dari kelarutan. Yang berikutnya yaitu adanya salting out dan salting in. Ya, ini sebenarnya hampir mirip dengan kosolvensi, tapi kebalikannya. Kalau kosolvensi tadi kan kita ada 2 jenis pelarut untuk melarutkan satu zat. Tetapi kalau ini kebalikannya. Yang mana salting out itu dia peristiwa zat yang mempunyai kelarutan lebih besar itu dibandingkan zat utama akan menurunkan kelarutan zat utama. Jadi misalkan ya dalam membentuk suatu sediaan sirup atau membuat suatu larutan, itu kan bahan-bahan yang dilarutkan tidak semata-mata bahan aktif saja, tetapi juga ada bahan tambahan yang lain. Bisa jadi bahan tambahan yang lain ini dia kelarutannya lebih tinggi dibandingkan bahan aktif, sehingga bahan aktif ini menjadi sukar larut di dalam pelarut tersebut, dan sehingga itu meningkatkan resiko tidak terbentuknya suatu larutan. Contoh lain ya, adanya minyak atsiri dalam air. Minyak atsiri itu bisa larut dalam air, tapi begitu kita menambahkan garam, nah, yang mana garam ini kan dia lebih mudah larut ke dalam air dibandingkan minyak atsiri, sehingga air ini akan cenderung lebih melarutkan garam terlebih dahulu, sehingga minyak atsirinya bisa jadi tidak terlarut. Begitu. Itu yang namanya salting out. Tapi kalau salting in, itu kebalikannya. Dengan adanya penambahan zat tertentu, itu malah meningkatkan kelarutan dari zat utama. Ini dicontohkan riboflavin. Riboflavin itu tidak larut dia di dalam air, tapi kalau di dalam air ini sebelumnya ditambahkan dengan nikotinamida, maka riboflavin akan lebih mudah larut di dalam air tersebut. Begitu. Jadi kebalikannya antara salting out dan salting in. Ingatin aja, let out dia keluar. Let keluar kan nggak bisa larut. Let in dia malah makin bisa larut karena masuk. Begitu. Faktor lain juga yaitu adanya pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks ini adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Jadi intinya itu antara suatu senyawa yang awalnya dia tidak larut, begitu dia masuk ke dalam larutan yang sudah ada zat yang larut, itu dia akan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium itu larut dalam larutan Ki. Itu contohnya ya. Jadi dia nanti akan membentuk garam kompleks. Nah, kalau sudah terbentuk garam itu kan jadi mudah larut. Oke, yang berikutnya ya adalah ukuran partikel. Ini hampir sama seperti contoh kalian waktu bikin teh hangat tadi. Mungkin kalian pernah melihat, tapi kayaknya di Indonesia jarang, gula pasir yang bentuknya seperti balok. Tapi kalau kalian pernah menonton film-film yang di luar negeri, itu kadang-kadang kan gulanya itu kan berbentuk seperti batu, balok begitu ya. Kalau kita membandingkan antara gula pasir yang kita miliki di rumah yang butirannya halus dengan gula batu itu ya, saya bilang gula batu, maka akan lebih mudah larut yang mana? Maka yang lebih mudah larut adalah yang gula pasir yang butirannya halus. Kenapa? Karena kalau yang butirannya halus, ukuran partikelnya itu akan semakin kecil. Semakin kecil suatu ukuran partikel, dia akan semakin mudah larut. Karena walaupun ukuran partikelnya kecil, tapi kan dia banyak. Artinya
luas permukaannya semakin lebar. Kontak antara zat yang terlarut dengan yang pelarutnya itu akan semakin banyak, sehingga mudah larut yang partikelnya kecil dibandingkan yang partikelnya besar, seperti itu. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa coba praktekin di rumah atau di kos, tapi jangan sekarang, begitu ya. Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kelarutan itu ada yang namanya polimorfisme. Polimorfisme ini adalah suatu bentuk kristal dari setiap zat, yang mana dia bisa saja bentuk kristalnya tidak cuma satu, tapi bisa menjadi beberapa bentuk kristal, tergantung dari perubahan suhu, seperti itu. Dan kalau bentuk kristalnya berubah, maka umumnya titik leleh, titik didihnya dari suatu zat itu akan berubah. Bisa jadi kalau dia berubah ke bentuk kristal yang sebelumnya A menjadi ke bentuk kristal yang B, jika titik lelehnya itu bertambah, otomatis dia akan semakin sukar larut. Karena apa? Karena suhu yang digunakan untuk melarutkannya pun harus membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Karena titik lelehnya sudah bertambah. Itu yang namanya polimorfisme. Jadi adanya bentuk kristal yang berbeda-beda yang dimiliki oleh suatu zat. Kalau yang umum itu mungkin nanti akan bisa kalian pelajari di FTS semi solid, itu ada oleum kakao adalah salah satu bahan yang sering digunakan dalam pembuatan suppositoria. Dia memiliki sifat polimorfisme yang cukup khas, tapi tidak akan kita bahas di sini. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi sifat zat terlarut sampai polimorfisme, juga ada yang dapat mempengaruhi kecepatan dari kelarutan. Ada 3 kalau di sini, yang sebenarnya juga faktor dari yang mempengaruhi kelarutan, mulai dari ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Jadi kayak ukuran partikel itu makin kecil, dia otomatis akan lebih cepat. Suhu makin panas, dia juga akan semakin cepat larut. Tadi ya, contoh yang tadi buat teh tadi, teh manis, gulanya. Terus yang terakhir, ini masih sama kaitannya dengan teh manis. Waktu kalian mau membuat, biasanya kalian ngapain? Nah, diaduk ya, diaduk. Itu tujuannya apa? Tujuannya termasuk untuk mempercepat kelarutan dari gula. Sehingga kalau lebih cepat larut kan lebih mudah untuk dinikmati teh manis kalian dibandingkan dengan kalian misalkan habis menambahkan gula, kalian diamkan saja. Walaupun dia menggunakan air panas, sama-sama air panas, tapi dengan penambahan adanya pengadukan itu akan lebih cepat, sehingga teh hangat kalian yang manis bisa segera dinikmati. Itu tadi. Jadi 3 hal yang dapat berpengaruh pada kecepatan kelarutan, yaitu ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Wah, ternyata kita udah sampai slide terakhir ya. Jadi kita sudah cukup banyak belajar hari ini, mulai dari tadi pengertian kelarutan, macam-macam kelarutan, istilah, faktor yang mempengaruhi kelarutan, sampai ke faktor yang dapat mempercepat kelarutan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa sekalian. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa diputar kembali sampai kalian bisa memahami seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini mendatangkan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.